Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah proses menyampaikan informasi atau pesan antara dua pihak, pengirim dan penerima, yang saling memahami isi pesan tersebut. Jika pesan sudah dipahami dengan benar, maka komunikasi dianggap berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi disiplin kerja. Disiplin kerja adalah merupakan alat manajemen untuk mendorong suatu anggota atau organisasi agar mematuhi peraturan di perusahaan tersebut, seperti mematuhi tata tertib dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Disiplin yang baik mencerminkan profesionalisme dan menjadi kunci keberhasilan dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuannya bersama. Baik, cuman hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai tujuan komunikasi dan disiplin kerja. Yang pertama, tujuan komunikasi. Pada umumnya tujuan komunikasi itu diantaranya yang pertama memberikan pemahaman kepada komunikan. Kita sebagai komunikator harus menjelaskan kepada komunikan dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti apa yang kita maksud. Yang kedua, memahami orang lain. Kita sebagai komunikator harus mengerti benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan kemauannya. Yang ketiga, supaya gagasan dapat diterima orang lain, kita berusaha agar gagasan kita dapat diterima orang lain dengan pendekatan persuasif, bukan pemaksaan kehendak. Yang keempat, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu demi mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, tujuan dari disiplin kerja. Tujuan utama disiplin kerja adalah demi kelangsungan organisasi atau perusahaan sesuai dengan motif organisasi atau perusahaan yang bersangkutan baik hari ini maupun hari esok. Meningkatkan rasa saling menghormati dan saling mempercayai antar atasan dan bawahan. Disiplin yang dilaksanakan secara tidak tetap akan memunculkan masalah, diantaranya adalah moral kerja dan juga emosional dan kemauan buruk pada bawahan-bawahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan mengenai pengaruh komunikasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Di sini ada dua, yang pertama pengaruh komunikasi, terus yang kedua yaitu pengaruh disiplin kerja, teman-teman. Dan di pengaruh komunikasi itu ada 4 bagian. Yang pertama yaitu menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Jadi antara si mandor itu sama karyawannya itu menjaga hubungan baik begitu, tidak bertengkar. Terus yang kedua, memudahkan pemahaman instruksi. Jadi komunikasinya itu sama si operatornya itu baik sehingga itu memudahkan instruksi tersebut. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan koordinasi, motivasi dan mengurangi kesalahpahaman. Terus yang keempat yaitu umpan balik yang teratur. Terus pengaruh disiplin kerjanya itu ada 4, teman-teman. Yang pertama yaitu kesadaran dan tanggung jawab. Artinya mereka antara karyawan sama si mandor itu mempunyai sama-sama sadar atas masing-masing tanggung jawabnya itu. Terus yang kedua yaitu efisiensi dan efektivitas. Terus yang ketiga yaitu meningkatkan profesionalisme dan kualitas output. Terus yang terakhir atau yang keempat yaitu etika kerja yang kuat. Artinya mereka harus mempunyai etika yang baik dengan sesama karyawan maupun sama atasannya begitu. Sekian, terima kasih.